saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi dalam rangka untuk sosialisasi SOP ya beserta SPK dan teknis pelaksanaan untuk editor modul prestasi. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang telah hadir untuk menyempatkan waktunya ya. Ya, baik kita mulai dulu dengan basmalah ya agar menambah keberkahan agenda hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin share screen ya. Ya. Kelihatan ya Bapak Ibu semua? Oke, baik perkenalan dulu. Saya Intan Nur Azizah Rahman di sini sebagai Litbang dari Ashifa Learning Center ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat juga kepada nanti pengajar baru ya. Mungkin ada Pak Bambang, Ibu Tanti, sama Ibu Mariam ya di sini yang sudah dilibatkan seperti itu. Dilibatkan dalam menjadi editor modul prestasi. Yang kemungkinan besar nanti akan menjadi pengajar gitu ya di bimbel prestasi ini. Nah, sebelumnya saya mau bercerita dulu nih. Nah, kalau Ashifa Learning Center ini adalah badan usaha milik yayasan seperti itu ya. Jadi ada percetakan, ada penerbitan, ada bimbel. Nah, kami di sini bergerak di bimbelnya seperti itu. Jadi Ashifa Boarding School ini selain bersekolah gitu ya, ada berkegiatan di asrama gitu, ada bimbelnya gitu. Jadi kami mewadahi atau memfasilitasi anak-anak Ashifa ini untuk bimbel. Nah, di sini buku paket sekolahnya ini kebetulan menggunakan buku Ashifa Learning Center juga. Nah, buku bimbel yang sekarang kita edit mungkin ya. Nah, namanya itu adalah modul prestasi. Nah, bedanya apa? Nah, biasanya buku paket sekolah ini disusun secara rinci atau detail. Nah, sedangkan buku bimbel ini berupa ringkasan materi gitu ya, namanya bimbel. Jadi seperti ringkasan materi tambahan atau bahkan penekanan atau pemahaman konsep gitu ya, yang mencakup keseluruhan poin-poin penting gitu. Dan merupakan interpretasi dari soal latihan yang dibuat. Nah, kayak ada peta konsepnya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan saja direview ya bagaimana modul prestasi ini. Jadi saya kenalkan dulu seperti ini. Kemudian saat buku paket sekolah ada pilihan ganda dan esai. Nah, di sini sebenarnya hanya ada pilihan ganda saja, tapi ada 3 level. Ada level challenge, enrichment, sama treatment. Ini diklasifikasikan berdasar kesulitan tingkat atau levelnya ya, kesulitan soal. Challenge ini ada level sedang gitu ya, di mana level sedang ini memperkuat atau mempertajam atau mengulang ringkasan materi gitu ya, menguatkan konsep. Kemudian ada level HOTS. Nah, ini tuh sebenarnya soal-soal analisis. Kalau misalkan SMA itu mungkin ngambilnya dari soal-soal SBMPTN gitu ya. Nah, kalau yang treatment itu level mudah seperti itu. Nah, kemudian kenapa saya harus ceritakan ini terlebih dahulu? Karena nanti Ibu Bapak yang mereviewnya gitu ya. Baik, nah ini ya kurang lebih seperti ini nanti covernya. Oke, nah di sini ya tingkat kesulitannya nanti Ibu Bapak bisa misalkan ternyata penulis menempatkan soal challenge ini kan harusnya sedang ya, sedang menengah reguler, tapi ini terlalu mudah. Nah, ini boleh nanti
switch ke treatment. Enggak, mohon maaf. Boleh di-mute Ibu Ika Suminar. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian, nah ini ya, challenge ini kan yang sedang, kemudian enrichment, nah ini HOTS gitu ya. Ibu Bapak boleh banget untuk memodifikasinya gitu ya, kalau misalkan, oh ini ternyata kurang sulit gitu ya. Nah, kemudian ada treatment. Jadi kan kalau challenge itu 10-20 soal. Kalau yang eksak kayak matematika, kimia, fisika, gitu, IPA, 10 soal kalau yang di challenge ini. Kalau yang non eksaknya kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu 20 soal kurang lebih. Kemudian ada enrichment. Nah, ini HOTS ya. Nah, ini 5 soal saja. Kemudian yang treatmentnya, yang eksak maupun non eksak ini ada 10 soal. Jadi fungsinya untuk yang membahas soal-soal yang mudah kalau yang treatment ini gitu. Kemudian, nah ini di sini sudah siapa aja yang hadir? Pak Bambang mungkin ya. Biar tidak kaget kita absen dulu ya. Pak Bambang Ya, hadir, Bu. Siap. Hadir, Bu. Siap. Diamanahkan untuk kelas 8 ya Pak. Siap ya Pak? Oh iya, siap. Oke, tapi nah, tapi ada 3 bab lagi nih yang belum masuk, kan harusnya ada 5 bab ya. Ya. Nanti baru ada 2 bab. Pokoknya nanti saya kirim filenya dalam bentuk RAR ke grup. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan untuk memeriksa data yang ada nih. Nah, nanti konfirmasi saja ke saya, maksudnya nanti saya juga akan konfirmasi kepada Bapak Ibu jika nanti ada penambahan bab baru dari penulisnya, seperti itu ya. Jadi mohon maksimalkan dulu saja yang ada gitu. Jadi untuk Pak Bambang misalnya bahasa Indonesia, ini silahkan 2 bab dulu saja di QC atau di review, kemudian ada lagi nggak Pak Bambang? Oh ada nih, semester 2-nya. Jadi nanti apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya ini. Perbedaannya ada pada deadline-nya. Kalau misalkan semester 1 deadline-nya 23 Agustus itu udah masuk semua. Jadi Pak Bambang nih 5-5-nya harus udah masuk gitu. Siap ya Pak? Ya. Insya Allah ya. Iya, insya Allah siap. Ya, baik. Kemudian untuk semester 2 ini karena nanti ya ini sistem mungkin teknis percetakannya saja yang berbeda. Jadi kita jadi usahakan dulu semester 1 masuk semua nih 23 Agustus. Nanti insya Allah semester 2 deadline-nya 30 Agustus. Nah, Pak Bambang ini diamanahkan juga untuk semester 2-nya. Nah, 4 bab ya. Nah, baik. Ya. Nah, nanti sedang disusun penulis ini 4 bab ini. Jadi Pak Bambang silakan maksimalkan dulu untuk yang 2 bab ini. Nanti 7 Agustus teh mungkin besok ya? Besok apa hari ini 7 Agustus teh? Hari ini. Besok. Hari ini ya? Oh iya, sekarang. Hari ini. Nah, hari ini. Nah, insya Allah nanti dikabari lagi untuk 3 babnya. Kalau misalkan penulis Pak Ihsan ini sudah masuk, saya langsung kirimkan ke Bapak. Seperti itu ya, Pak. Gitu. Jadi nanti tolong maksimalkan dulu 5 bab ini. Nanti kalau untuk yang kebetulan untuk yang semester 2 ada beberapa karena ini 4 bab kan lumayan banyak ya. Jadi saya ngasih deadline-nya 23 Agustus. Ada semua gitu 4 bab. Jadi silakan Pak Bambang yang 5 bab dulu aja, nanti 4 babnya diberikan 23 Agustus gitu. Ya Pak ya. Nanti deadline-nya 30 Agustus gitu. Jadi nanti Pak Bambang memeriksanya start dari 23 Agustus, nanti dikumpulkan 4 bab tersebut nanti 30 Agustus seperti itu. Gitu ya Pak ya? Ada lagi nggak ya Pak Bambang? Bentar. Ada nih Pak, kelas 11. Nah, kelas 11-nya itu ada 3 bab. Nah, jadi Pak Bambang mungkin hari ini, kan ini ready to QC. Berarti Pak Bambang itu hari ini juga bisa mengerjakan mungkin 2 dulu, atau misalkan besok 3 bab kelas 11-nya. Nah, nanti baru kalau udah masuk naskahnya, baru bisa di QC gitu. Sanggup ya Pak Bambang? Insya Allah ya. 23 Agustus ini berarti kalau di total berapa? 3 ditambah 5 ya, 8 bab.
ya yang harus masuk. 3 bab dari kelas 11 dan 5 bab dari kelas 8 SMP. Seperti itu ya, Pak Bambang. Iya. Iya, Ya, Bu, baik. insya Allah. Ada lagi ternyata Pak Bambang kelas 11-nya semester 2, 2 bab saja. Dan ini juga udah ready tuh QC gitu ya. Jadi Ya. silahkan maksimalkan dulu untuk yang semester 1-nya. Terima kasih ya Pak Bambang, nanti saya jelaskan lebih lanjut teknisnya. Oh iya, Ibu, sama-sama. Ya, baik. Kemudian ada Ibu Tanti ya di sini. Ada bahasa Inggrisnya. Ya, Bu Tanti. Bahasa Inggris kelas 8. Alhamdulillah ini udah lengkap semua berarti ya. Ada 7 bab. Kemudian kelas 8 semua ini di semester 1 ada 7 bab, di semester 2 ada 4 bab. Jadi totalnya 11 bab. Itu. Ibu Tanti siap ya? Untuk 7 bab ini silahkan disubmit nanti 23 Agustus, tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau misalkan per hari gitu mengerjakan 1 bab diupload gitu ya, daripada nanti 7 bab pada 23 Agustus gak maksimal gitu. Jadi saya tidak menyarankan untuk ibu bapak di sini semua jadi deadliners ya. Maksudnya nanti dinanti-nanti gitu. Ah udah nanti aja ngerjainnya 23 Agustus. Kenapa? Karena misalkan 1 bab nih minggu ini dikerjakan 1 minimal. Nah, nanti kalau ada kekurangan atau apa bisa kami periksa dan kami review gitu. Oh ternyata ini masih ada yang tidak di QC gitu sesuai SOP gitu ya. Matematika ada Bu Puzi ya. Bu Puzi ada semester 1 dan semester 2. IPA ada Ibu Ika. Ya, Ibu Ika siap ya, Ibu Ika. Alhamdulillah, Ibu Ika. Insya Allah. Ya, udah berpengalaman lah ya insya Allah Bu Ika mah. IPA kelas 8 ya Bu, semester 1-nya ada 6 bab. Kemudian IPA kelas 8 juga semester 2 ada 6 bab. Sehingga nanti silahkan untuk memprioritaskan dulu semester 1 ya, kelas 8 IPA yang deadline-nya 23 Agustus. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian Pak Ihsan, ada di sini Pak Ihsan untuk bahasa Indonesianya. Nah, kebetulan tadi Pak Ihsan, Bu Tanti juga nanti diamanahkan. Iya, nanti diamanahkan lagi ya. Masih ini ya, masih ada amanah ya. Sudah. Udah. Sudah. Yang bahasa Indonesia Sudah, kelas 8. belum tak centang deh. Belum tak centang. Oke, baik. Saya centang ya. Nanti langsung saya kirimkan ke Pak Bambang untuk di QC. Terima kasih Pak Ihsan. Baik, amanah barunya QC ya. Kelas 9. Oh, Pak Ihsan juga ada penulisan juga ya, 3 bab ya kalau nggak salah. Iya. Ya, nah nanti mungkin tapi bisa ya Pak Ihsan. Insya Allah. Insya Allah ya, wah Masya Allah ya. Bahasa Indonesia kelas 9 ada 4 bab. Kemudian Pak Ihsan ada lagi nggak? Nah, ada bahasa Indonesia kelas 7, tapi ini deadline-nya masih nanti ya 30 Agustus, 4 bab. Kemudian ada lagi nggak Pak Ihsan? Nggak ada. Udah, cukup ya? Cukup, baik. Sama 3 bab ya penulisan, jangan lupa. Ya, mudah-mudahan dimudahkan ya Pak, segala prosesnya tidak ada halangan serta apapun ya Pak. Terima kasih. Kemudian ada Pak Mahfuz, di sini ada 4 bab. Bahasa Inggris kelas 9. Nah, udah lengkap semua filenya. Pak Mahfuz itu ada banyak juga ya kelas 7 ini. Nanti dianalisis ulang bersama tim ALC. Kemudian ada kelas 9 semester 2. Nah, nanti satu laginya oleh Ibu Alia. Nah, hari ini mungkin ya. Nanti saya kirimkan kalau sudah lengkap. Seperti itu. Nah, di sini ada Ibu Bunga. Ibu Bunga hadir? Ada ya, ada kelas 9 ya, Bu. Kelas 9 matematika semester 1 ada 4 bab. Kemudian Ibu Bunga ada lagi semester 2-nya 2 bab. Ini sudah lengkap alhamdulillah ya. Kemudian ada lagi kelas 11. Matematika wajib ada 3 bab ya. Udah mungkin ya.
Oh, ada lagi nih, matematika minat. Nah, 1 bab saja. Udah lengkap semua ya, kebetulan ya, nanti saya kirimkan. Kemudian Ibu Isma hadir di sini. Ibu Ismawati, oh, sedang mengajar mungkin ya. Ada amanahnya, ada kelas 9, IPA ya, 5 bab. Kemudian ya semester 1-nya, semester 2-nya juga 5 bab. Kemudian Pak Bambang sudah, Bu Ravena hadir tidak? Ibu Ravena hadir, alhamdulillah. Bu Ravena kebetulan diamanahkan kelas 11 lagi ya, Bu. Kemarin sempat itu juga ya, kelas 11. Jadi kalau kemarin misalkan, oh saya ternyata penulisnya, sorry. Nah, saya penulisnya, tapi mungkin kan belum sesuai format ya. Nah, bisa saja sekarang nanti saya jelaskan itu meskipun penulisnya yang sama gitu ya. Oh ternyata nih belum sesuai format, jadi nanti silahkan ya, tidak apa-apa. Bahasa Inggrisnya yang untuk semester 1-nya 4 bab ya Bu ya. Ya. Untuk kelas, ya untuk kelas 11 semester 2-nya juga 4 bab gitu ya. Siap ya Bu? Ya, Siap, baik, terima Bunda. kasih. Ibu Mariam hadir tidak di sini? Ibu Mariam? Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah ya, Ibu Mariam. Matematika minat ya Bu, kelas 11 sebanyak 2 bab dan semester 2-nya sebanyak 2 bab juga gitu ya. Kemudian ada saya, kimia, biologi ada Ibu Ismalasari, semester 1-nya, kemudian ada Pak Hasbi ya, tim kami juga. Kemudian fisikanya ada Pak Ari Wibowo, apakah hadir di sini? Oh, berhalangan hadir sepertinya. Dan kelas 11 semester 2-nya ada Pak Fajar. Kemudian geografi ada Bu Putri Intan ya, 1, 2, tim kami juga. Dan sosiologi ada Pak Huda di sini hadir. Pak Huda. Ya, hadir Teh. Alhamdulillah Pak Huda. Ya, semester 1-nya ada 3 bab ya Pak totalnya. Kemudian untuk semester 2-nya ada 2 bab kalau untuk kelas 11. Kalau untuk kelas 10-nya ada 3 bab ya. Iya. Ya, jadi ada amanahnya ada kelas 10 di semester 2 dan ada kelas 11 1 dan 2 juga gitu. Tapi nanti Pak Huda silakan untuk memprioritaskan semester 1 dulu ya Pak ya. Untuk sosiologi kelas 11. Nanti deadline-nya 23 Agustus. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan seminggu 1 bab gitu ya. 1 pekan 1 bab gitu ya. Ke Google Drive-kannya gitu ya. Gitu. Seperti itu Pak Huda. Iya. Baik. Terima kasih Pak Huda. Ekonomi ada Bu Rani. Hadir Bu Rani? Ibu Rani. Bu. Alhamdulillah. Ibu Rani diamanahkan untuk kelas 10 ya. Kelas 10 semester 2 ada 4 bab. Kemudian ada kelas 11 juga 5 bab. Wah, banyak lumayan ya Ibu. Jadi nanti silahkan diupload secara berkala. Nanti kelas 11 semester 2-nya ada Ibu Sofiani dari tim kami seperti itu. Tapi nanti berarti Bu Rani memprioritaskan kelas 11 dulu ya Bu ya. Untuk semester 1-nya sebanyak 5 bab seperti itu ya Bu Rani ya. 5 bab terlebih dahulu. Nanti 2 bab lagi menyusul. Nah, dari Ibu Sofiani ya. Jadi nanti 5 bab ini baru ada 3 bab. Gitu. Seperti itu ya Bu Rani ya. Nanti kalau di total berarti seperti ini. Penulisnya masih ada 3 paket. Ini Ibu Putri, ada Pak Fajar 1, Ibu Tanti 1 ya. Bu Tanti hadir kan ya di sini ya? Ada tambahan ini. Jadi ini tim tambahan ya, tim tambahan penulisan karena masih banyak bab yang kurang seperti itu. Kalau misalkan dicocokkan dengan modul sekolah. Dan Pak Isan ya Pak ada 3 bab. Bu Alia ada 2 bab. Bu Jovidia ada 4 bab. Nah, Pak Isan berarti totalnya ini Pak. Penulisan ada 3 bab, amanahnya, dan menjadi editor. Sekaligus menjadi editor ada 8 bab. Seperti itu ya Pak ya? Pak Isan, saya konfirmasi lagi. Ibu Tanti ada 1.
Kemudian Ibu Alia, Ibu Jovi, ada 4 lagi yang belum masuk. Bu Maria ada 1 lagi. Pak Mahfuz berarti totalnya ada 8. Ibu Hamdiah ada 6. Ibu Hamdiah di sini ada? Ada 6 bab ya. Ada 6 bab untuk menjadi editor modul prestasi. Ibu Hamdiah di sini hadir? Belum ada ya? Mungkin lagi berhalangan. Pak Bambang ada 14 bab ya Pak totalnya. Nanti silakan koreksi kalau saya salah ya. Ibu Tanti ada 11 bab kalau untuk jadi editornya. Tapi kalau untuk penulisnya ada 1. Ibu Ika ada 12 ya. Jadi semester 1-nya 6 tadi. Semester 2-nya 6 ya Ibu Ika. Kemudian ada Ibu Gina juga. Ada 7 bab totalnya. Ibu Gina, apakah hadir? Oh, masih mengajar ya? Masih mengajar, tidak apa-apa. Ibu Bunga ada 10 bab. Ibu Ismawati ada 10 bab. Ibu Rina nanti ini diganti karena berhalangan. Saya 14 bab. Ibu Winnie, Ibu Winnie, sorry, ada hadir nggak di sini? Ibu Winnie hadir? Oh, tidak ada. Ibu Astuti 5. Pak Huda 8, Ibu Rani 9, Ibu Ravena 8, Ibu Maria 4, dan Pak Ari Wibowo 6. Baik, saya sampaikan dulu di sini ya tanggung jawab editor modul prestasi ini secara umum. Jadi, poin pertama ini, editor bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan konten dari modul. Jadi kalau misalkan bicara tentang konten berarti baik itu ringkasan materinya atau misalkan nanti soalnya apakah sinkron nggak dengan materi, dengan ringkasan materi yang dibuat gitu ya. Pokoknya all about content gitu ya. Kemudian poin kedua adalah editor bertanggung jawab atas ketepatan urutan bab per semester. Nah, nanti ini mohon bantuannya juga kepada Ibu Bapak. Jadi disinkronkan dengan file Excel yang saya berikan gitu. Jadi misalkan nanti bab deskriptif teks misalkan. Oh, ini harusnya adanya ini bab 4. Oh, kok ini bab 3 ya tulisan di modulnya. Nah, nanti tinggal diperbaiki saja sesuaikan dengan data dari Excel yang saya berikan seperti itu. Kemudian penulis editor ini bertanggung jawab untuk kalau misalkan nanti ada kesalahan konsep atau misalkan EYD gitu ya, atau kalimat tidak penting atau salah ketik, terus nggak rapi atau tanda baca silahkan dapat diperbaiki gitu ya. Pokoknya setelah Ibu Bapak editor perbaiki, mudah-mudahan gitu ya bisa digunakan. Jadi layak untuk digunakan untuk siswa untuk belajar bimbel seperti itu. Jadi ini kan ada 3 aspek ya, ada ringkasan materi, ada contoh soal seperti itu, terus kemudian ada soal-soal yang tadi saya jelaskan dengan 3 level. Ada challenge, enrichment, dan treatment. Baik, nah di ringkasan materi ini harus apa aja? Nah di ringkasan materi tadi ya, pokoknya harus kita harus menganalisis gitu ya ringkasan materi yang dibuat. Silahkan bisa ditambahkan atau bahkan direduksi kayaknya ini tidak terlalu penting atau misalkan kebanyakan gitu ya, atau misalkan nanti bisa ditambahkan juga nih kayak ada yang kosong-kosong nih kurang lengkap gitu. Bisa ditambahkan saja gitu ya. Saya percayakan kepada Ibu Bapak ya, insya Allah yang di sini sudah pada expert di bidang masing-masing gitu ya. Nah, kemudian tadi ya subbabnya apakah sudah sistematis atau belum, nanti yang akan saya jelaskan selanjutnya untuk teknisnya gitu ya. Kemudian editor bertanggung jawab atas memeriksa judul subbab. Nah, biasanya kan ada misalkan penulis yang lupa gitu ya, misalkan tidak menggunakan huruf kapital, nah nanti silakan diubah menggunakan kapitalis each word. Jadi misalkan ininya saja yang besar, huruf pertama di kalimat huruf pertama di kata pertama di kata gitu. Jadi tapi kecuali tanda hubung seperti dan atau pada gitu ya. Kemudian untuk contoh soal dan pembahasannya. Nah,
editor juga bertanggung jawab untuk memeriksa soal yang diberikan apakah sudah relevan dengan kurikulum yang sekarang atau belum. Jika tidak relevan, silakan untuk mengoreksi, gitu ya. Kemudian, editor bertanggung jawab untuk memeriksa pembahasan pada latihan soal. Kalau misalkan ada, ya. Nah, kalau misalkan tidak ada, mah tidak apa-apa. Jadi cara membahasnya harus sistematis, step by step, dan memudahkan siswa dalam mengerjakan soal. Tapi kalau misalkan, oh ini saya punya tips and trick nih gitu ya, atau yang cepatnya gitu, atau untuk menjembatani dalam menyelesaikan soal gitu ya, boleh sekali untuk ditambahkan seperti itu. Kemudian kalau untuk soalnya nanti silakan untuk memeriksa per butir soal apakah sudah layak uji belum ya gitu untuk siswa. Kemudian kalau misalkan ada kunci jawaban, nah silahkan di cross check saja ya. Editor wajib memeriksa kevalidan soal. Jadi cross check antara soal dengan kunci jawaban itu pun jika ada. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Kalau misalkan ada pembahasan pun boleh direview saja gitu. Nah, kira-kira seperti ini poin-poinnya. Nanti yang harus diedit apa aja gitu ya. Header-nya kan ada nih tulisannya, nanti saya lihatkan jenjang kelas dan mata pelajaran, pokoknya mah ini mah poin-poinnya gitu ya. Kemudian memberikan nomor unit ini maksudnya unit ke berapa, nah ini tuh adalah maksudnya bab ya, urutan bab. Nah, sesuai dengan yang tercantum pada list bab pada Excel yang saya berikan. Nanti silahkan saat mengedit nanti di cross check dengan file Excel. Jadi nanti kemungkinan ada beberapa penulis mungkin yang lupa atau urutannya tidak sesuai dengan kan kalau ini ya pengetahuan saja, kalau misalkan perlu diketahui bahwa kalau bimbel yang kami adakan itu kan adanya semester 1, semester 2 gitu terpisah gitu ya, sehingga modulnya juga terpisah. Nah, sehingga nanti kalau misalkan di Excel, nah saya contohkan saja langsung. Nah, seperti ini, misal ada semester 2, jangan kelas 7. Kelas 8, nah ini Ibu Tanti ya, di sini ya. Nah, Ibu Tanti, ini misalkan bahasa Inggris, kelihatan tidak Ibu Bapak? Silahkan. Nah, atau Pak Bambang. Nah, Pak Bambang, ini 1, 2, 3. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini adanya di semester 1. Ini semester 1. Nah, ini batas semester 1 berarti semester 2 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, nanti silahkan di cross check dengan file yang Bapak periksa. Peristiwa dalam berita misalkan, apakah benar penulis menuliskan unit ke-1? Nah, jadi nanti di cross check ini unit ke-1, ini unit ke-2, unit ke-3, unit ke-4, unit ke-5. Di sini ada batas semester 1, berarti ini mulai semester 2. Berarti kita mulai unit ke-1. Jadi bukan 6 ya. Nah, jadi nanti di file Word-nya silahkan mengubah atau meng-cross-check dengan file yang ada di Excel ini ya. Jadi urutan babnya ini menjadi 1 bukan 6 gitu ya Pak Bambang ya. Jadi menanggapi karya di sekitar kita ini 1, 2, 3, 4 seperti itu. Dapat dipahami ya semua ya, mudah-mudahan. Ya. Begitu juga dengan Ibu Tanti misalkan. Nah, misalkan ini kan masih ditulis. Nah, ini berarti jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kebetulan ini kalau ada yang disatukan, pokoknya saya udah dikasih keterangan ya. Di sini oh berarti ini bab ini disatukan. Nah, ini tuh nanti saya kasih. Jadi keterangan bab di sini yang di kolom paling kiri ini adalah ini list bab yang ada di sekolah gitu. Tapi karena kita 2 kali mencetak modul gitu, program semester 1, semester 2 dipisah sehingga bab yang urutan awal ada di semester 2 berarti menjadi unit ke-1 seperti itu. Unit ke-1 itu maksudnya gimana? Nah, saya perlihatkan ini modul prestasi. Nah, berarti tadi ya header 1 header katanya. Nah, berarti ini kan
Nah, ininya diedit. Edit tingkat sekolah. Oh, berarti ini apa? Ini SMA atau SMP. Berarti SMA, kelasnya ditulis kelas berapa? Kelas 11. Edit mata pelajaran. Nah, kalau saya ini berarti ngedit di sini kimia. Gitu. Oke, baik ya. Kita lanjut dulu mungkin. Nah, di sini bisa langsung saja kali ya. Gini. Gimana? Ini aja. Nah, memberikan nomor unit tadi ya, nomor unit berarti sesuai dengan file Excel yang diberikan. Kemudian memeriksa kelengkapan materi, gitu ya. Kemudian menghapus atau mereduksi kalimat yang tidak penting atau sesuai dengan silabus yang berlaku. Kemudian memeriksa judul subbab. Pastikan menggunakan kapitalis each word. Jadi, nah, ini misalkan, ini tadinya misalkan reaksi kimia R-nya kecil, K-nya kecil. Nah, kan kalau dan atau pada itu mah emang kecil ya. Nah, ininya kecil, nah silakan nanti diubah gitu. Kemudian, nah, rumus atau poin-poin penting wajib diberi highlight warna kuning. Maksudnya, nanti kalau misalkan ada rumus diberikan highlight warna kuning. Contohnya misalkan. Nah, ini aja nih. Misalkan ada di sini aja. Ada warna kuning. Nah, nanti nah ini F kali L, momen gaya F kali L. Nanti diberi text highlight color. Nah, jadi nanti seperti ini. Kenapa? Karena nanti kan setelah kami QC itu diberikan kepada layouter. Jadi nanti otomatis bukunya di sana itu dikotakin gitu ya. Jadi tugas kita mah editor ya hanya memberi highlight warna kuning. Nah, ini tidak hanya di eksakta aja ya. Jadi misalkan kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahkan ekonomi, kalau misalkan ada kata-kata penting atau misalkan poin-poin penting boleh diberi warna kuning. Jadi esensinya adalah nanti ini otomatis muncul di layouter itu menjadi kotak gitu ya. Pokoknya apa yang sekiranya harus dikotakin jangan dikotakin, tapi diberi warna highlight warna kuning seperti itu ya. Kemudian, nah ini dulu. Udah highlight, memberi bold atau italic pada teks untuk teks yang memerlukan penekanan. Nah, misalkan nanti untuk memudahkan siswa dalam mengingat gitu ya. Paragraf pada ringkasan materi menggunakan rata kiri kanan ya, justify kiri kanan. Kemudian, ini cross check setiap soal pastikan setelah option adalah huruf besar. Jadi setelah A ini ya ABCD gitu ya, ABCD atau ABCDE kalau yang SMA. Ini menggunakan spasi, kemudian ininya pastikan huruf besar semua. Tapi dengan catatan kalau misalkan ada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang titik-titiknya itu ada di tengah-tengah kalimat gitu ya. Jadi jawabannya ada di tengah kalimat. Berarti kan itu tidak perlu huruf besar seperti itu ya, disesuaikan saja kalau untuk bahasa. Baik, kita simulasi QC ringkasan materi. Tadi kan ya, pertama itu header-nya. Jadi ini modul prestasi strip SMA atau SMP ya jenjangnya. Kelasnya ditulis silahkan di sini mulai dari header-nya, ditulis juga mata pelajarannya. Jadi seperti ini kira-kira modul prestasi, strip SMA dan kelasnya tulis, kemudian mata pelajarannya. Kita seragamkan saja ya. Berarti kalau kelasnya ini 10, kalau 10 langsung aja tulis 10 gitu ya. Kalau 11 berarti pakai Romawi. Begitu juga dengan SMP. SMP kalau kelas 7 pakai Romawi, kelas 8 pakai Romawi, kelas 9 pakai Romawi. Seperti itu. Nah, untuk semester 1, ini silahkan unitnya diubah ya. Ubah sesuai yang di Excel. Kalau semester 2 yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalkan urutan pertama di semester 2, berarti silahkan untuk mengubah unit ke 1. Seperti itu. Kotak ini berarti semua teksnya itu fontnya
jenisnya Garamond, ukuran 10 di bold semuanya. Ini di bold. Subtopiknya di bold juga. Dan ini ya. Nah, pastikan judul ini sesuai juga dengan file Excel. Nah, jadi baik topiknya atau judulnya nanti di rename-nya juga sesuai dengan judul yang ada di sini gitu. Kemudian untuk kan tadi kalau ini Garamond ukuran 10 ya cukup, nanti di bold. Kalau yang ini Garamond ukuran 8 kalau yang subbab ini. Tapi dengan catatan ini adalah contoh yang salah. Kenapa? Karena ini kan ada 1.1, ada 1, 2, 3 pokoknya ya. Nah, ternyata layouter meminta kalau misalkan subbab ini ya, subbab ini diubah ke dalam ABCD gitu ya. Ini berarti struktur isi teks negosiasi menjadi A, 2 ini menjadi B, dan seterusnya B, C, D, E gitu ya. Oke. Nah, karena agar rapi, kita menggunakan hierarki ya, urutan penomoran subbabnya. Nah, ternyata ada file modul prestasi dari penulis itu yang kan karena sudah ditentukan ya subtopiknya. Ternyata, wah nggak bisa diubah, nggak bisa misalkan, nggak bisa diubah. Nah, tinggal klik kanan saja, diklik kanan. Nah, remove content control-nya. Nah, sehingga nanti ibu bapak bisa mengedit jadi ABCD ininya, ABCD seperti itu. Sorry. Nah, jadi nanti kalau subbabnya berarti ini ya, seperti ini jadinya. A, persamaan reaksi kimia dan penyetaraannya. Nah, ini warna biru ya. Oh iya, tadi saya lupa ini warna biru. Semua ini warna biru. Ini di bold, subtopik di bold. Ini warna biru. Tadi kalau fontnya ya, Garamond tadi ya. Kalau fontnya ini Garamond. Nah, ukuran 8. Kalau ininya ukuran 10. Nah, kalau ini juga 10 warna biru ya nih. Nah, kalau misalkan ada yang tidak penting, yang tidak berhubungan dengan ringkasan materi, silahkan Ibu Bapak dapat menghapus ya. Misalkan contoh ini ada instruksi ya. Nah, ini kan instruksi untuk penulis maksudnya ya. Nah, silahkan dihapus saja. Jadi kan kalau kelihatan siswa kan tidak enak ya. Nah, ini mah tidak ada hubungannya dengan ringkasan materi seperti itu. Kemudian judul subbab. Judul subbab ini harusnya ini satu ya. Tadi pokoknya gini. Nah, A subbab, kemudian subbabnya 1. Nah, ini ya. Jadi persamaan reaksi kimia dan penyetaraannya. Berarti kan ada subbabnya ada persamaan reaksi kimia 1, ada penyetaraan reaksi kimia 2 gitu ya. Nah, jadi nanti subbabnya A gitu dan warna biru dan di bold. Kemudian subbabnya 1, angka gitu ya, tapi warna hitam. Jadi, tapi kalau misalkan ada apa ini namanya, ada paragraf lagi setelah subbab boleh A. Ini ya urutannya. Nanti ada lagi penjelasannya, boleh ini 1, 1, 2, 3 gitu. Misalkan di dalam subbab ini ada poin-poinnya lagi. Jadi A, B, C, D tapi hurufnya kecil seperti itu. Kemudian kalau untuk judul subbab ini 10 warna biru dan di bold. Kalau yang judul subbab ini 9. Nah, kan kalau tulisannya 8 ya. Jadi ini agak besar, ini juga agak besar. Baik, untuk body text ini periksa kelengkapan materi. Kalau ada yang kesalahan ketik, silahkan diperbaiki. Kemudian gunakan rata kanan kiri agar rapi dan menggunakan Garamond ukuran 8. Silakan ya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kita sesi diskusi aja, tidak apa-apa, langsung saja ditanya. Nah, kalau misalkan ini gimana? Nah, kata tadi ya, ini ABCD, kemudian kan ini ada yang kosong nih tabelnya. Silakan ini dipindah saja ke sini biar rapi dan tidak memakan halaman terlalu banyak. Jadi tidak 1, 2, 3 sampai 9 malah ya, tidak perlu seperti itu. Silahkan ini dipindahkan saja, di-cut ke kolom sebelah sini. Maka di sini kan ada kolom yang kosong, silahkan dihapus ya. Itu biar rapi. Kemudian kalau misalkan nanti ada teks seperti ini,
contoh 2. Nah, ini boleh di bold. Nah, agar sebagai pembeda gitu ya dengan teks kita. Kemudian ini tadi udah dijelaskan untuk rumus atau kata-kata penting atau ringkasan materi yang membutuhkan penekanan. Nah, selain di bold, mungkin boleh diletakkan di tengah kalau ada rumus ya, untuk menyeragamkan biar elok dilihatnya. Nah, kemudian diberi highlight warna kuning. Di Word-nya ada ya, teks highlight color ini yang kuning. Kemudian, nah ini saya mau menjelaskan line spacing antar paragrafnya ini ya. Nah ini ya, 1,15. Kemudian line spacing dari judul tabel ke tabel 1 ya, ini ya. Nah, ini dia fontnya ini menggunakan 7 ya, lebih kecil daripada teksnya. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan nomor tabel berdasarkan urutan urutan tabel pada bab tersebut. Nah, contohnya ini kan bab 6 ya, Ibu Bapak. Ini bab 6, berarti ini tabel ke-1, berarti pakai tabel 6.1 titik ya, ini harusnya titik. Kemudian judul tabel ini apa gitu. Jadi silakan untuk kalau misalkan yang ada tabel atau gambarnya tidak ada judulnya, silakan menggunakan dilengkapi dengan menggunakan judul gambar atau tabel. Jadi di sini harusnya titik ya. Gambar 6.1 karena ada di bab 6 urutan ke-1. Ini judul gambarnya sama ya. Fontnya Garamond ukuran 7. Kemudian judul tabel atau gambar ya sama aja, menggunakan kapitalis each word ya seperti ini, kecuali dan atau gitu ya, pada gitu ya, menggunakan huruf kecil. Seperti pahami ya sampai sini. Kemudian, nah ini ditemukan juga pada modul prestasi. Misalkan contoh soal 04. Nah, di sini nggak perlu pakai 0. Ini juga sebenarnya tadinya tabel 6.01. Jadi nggak usah pakai 0. 6.1 langsung aja. 6.1, 6.2 gitu ya. Nanti kalau ada tabel lagi. Pokoknya mengacu kepada bab yang sedang ditulis. Oh, bab 6 gambar ke-1 atau bab 6 tabel ke-1. Seperti itu. Begitu juga dengan contoh soal. Ini contoh soal. Diganti 04 ini dengan 6.4 sesuai dengan babnya. Oh, ini berarti contoh soal yang keempat pada bab 6. Seperti itu. Kemudian, nah ini kan nanti ada ya penjelasannya. Biasanya di contoh soal ada penjelasan. Perhatikan reaksi pada contoh soal 01. Nah, berarti kan digantikan ini pada contoh soal 6.1. Jadi selain mengedit tabelnya atau gambarnya atau judulnya, juga teksnya pokoknya benar-benar diperhatikan sehingga layak dipakai gitu ya, digunakan untuk siswa. Nah, ini kira-kira ada juga saya menemukan di tabel modul prestasi seperti ini. Nah, ini apa ya? Ini kan parameter perbedaan reaksi. Kan terdiri dari transfer elektron dan lain sebagainya ini ya. Jadi untuk memudahkan siswa gitu ya dalam mengingat dan mengklasifikasikan gitu ya. Kan setidaknya kalau misalkan seperti ini diingatnya lebih mudah gitu ya, mudah-mudahan. Nah, ini parameter perbedaan reaksi ada ini, kemudian reaksinya terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jadi ini row atasnya ditebalkan menggunakan bold, kemudian ininya juga di bold dengan menggunakan warna biru gitu ya untuk memudahkan siswa untuk mengingat. Dan tidak lupa untuk ini ya, ini juga perlu dikoreksi bahwa ini menggunakan kapitalis words yang tadi ya, parameter perbedaan reaksi seperti ini. Nah, ini kan salah jumlah atom hidrogen, A-nya harusnya besar, H-nya besar gitu ya. Ini kayak judul kan ya. Jadi poin-poin, oh bilangan oksidasinya bagaimana? Oh ini berkurang, kalau ini bertambah. Jadi ini juga judul ya, harusnya besar. Row atas besar, kolom 1 juga besar. Seperti itu. Kemudian
Kita ke soal ya. Kita ke soal, review soal. Untuk soal berikut ini masih salah ya, harusnya di justify. Nah, semua teks pada soal rata kiri dan kanan agar lebih rapi ya, seperti yang di bawah ini nih. Seperti itu. Nah, kemudian huruf pertama setelah option berarti apa nih? Yang ini ya, yang S ya. Nah, ini. Yang S ini harusnya besar, P besar, U besar, O besar, seperti itu. Kemudian, nah, kalau misalkan di sini ada titik-titik di tengah soal. Nah, ini boleh letakkan 3 titik saja. Titik 3 ya, 3 titik. Nah, jadi setelah koma, 50% koma, spasi, titik 3, kemudian spasi lagi. Tapi kalau misalkan di akhir kalimat soal, nah ini spasi dulu, baru titik-titiknya ada 4 gitu ya. Kemudian, nah mungkin kan tadi sebelum soal gitu ya, sebelum kumpulan soal ada ini ya, di beberapa teks ada challenge, kerjakan soal-soal berikut, ketuntasan minimal 60%, enrichment dalam kurung pengayaan, treatment dalam kurung remedial. Nanti boleh diubah saja untuk memudahkan siswa ataupun guru gitu ya untuk mengajar, untuk belajar juga. Nah, diperbaiki menjadi seperti ini, lebih simpel dan lebih lebih enak gitu. Oh, ini tuh level menengah ternyata soal-soalnya gitu. Enrichment level HOTS dan treatment level mudah. Soalnya kenapa? Kalau misalkan tadinya kan ada beberapa penulis yang menulis remedial. Takutnya berdampak ke psikologisnya siswa gitu. Jadi malas ngapain saya harus ngerjain yang soal yang remedial gitu kan, saya nggak diremed, takutnya gitu. Jadi dengan mungkin mudah-mudahan dengan penamaan seperti ini, mudah-mudahan siswa menjadi lebih tertantang gitu ya, lebih semangat gitu. Kemudian kalau misalkan ada pembahasan soal, ya silakan ya pertama yang direview. Kemudian kalau nanti rename-nya atau formatnya ditambah dalam kurung untuk guru. Kalau nggak ada ya sesuai format penyimpanan aja. Nah, format penyimpanannya gimana sih? Hati-hati untuk modul prestasi ini. Hati-hati banget ya kalau misalnya Ibu Bapak udah save gitu ya, mau save as. Nah, jangan formatnya jangan di file Word, tapi .rtf atau rich text format. Kenapa? Karena ada beberapa laptop, termasuk laptop saya juga gitu ya, malah jadi halamannya malah jadi banyak, malah jadi acak-acakan pokoknya gitu. Jadi saya himbau untuk menyimpan dalam bentuk .rtf atau rich text format seperti itu agar tidak acak-acakan gitu ya. Kemudian file name-nya disimpan, ini nomor bab, jadi bab berapa, kemudian judul babnya apa, ini nanti sesuai dengan yang di Excel dan di yang udah Bapak Ibu edit tadi ya, yang topik gitu ya. Judul babnya, kemudian mata pelajarannya, kelasnya, jenjangnya, dan nama penulis. Nah, contoh ini ya, Ibu Bunga. Bab 3, misalkan suhu dan kalor, fisika, kelas 11, SMA, atas nama Bunga. Gitu. Jadi, silakan ditulis. Nah, jika ada kunci jawaban atau pembahasan, maka kumpulkan 2 file berarti ya. Nah, berarti ada gurunya. Ada gurunya kalau yang ada pembahasan gitu. Kemudian, nah ini ya, QC semester 1, deadline-nya 23 Agustus. Yang semester 2, 30 Agustus. Sudah, kalau misalkan tanggal segini, sudah terupload semua pada Google Drive. Nah, bagaimana sih teknis mendownloadnya? Takutnya ada yang bingung ya. Kan kalau yang file yang akan diedit, nanti saya berikan di Telegram RAR-nya, gitu ya, dalam bentuk RAR. Nanti silakan Ibu Bapak untuk mengekstrak saja dan memilih Ibu Bapak misalkan SMA atau SMP, nanti dipilih saja matpelnya dan semesternya, jangan lupa semester file yang akan di QC. Nah, di sini contohnya, di sini ada biologi 11. Oh,
ternyata Mala dan Hasbi. Nah, nanti kan dibuka lagi. Nah, atau misalkan fisika 11 Ari dan Fajar. Nah, ini dibuka lagi Pak Ari dan Pak Fajar ini. Nah, ya udah sesuai namanya saja gitu. Kalau Pak Ari berarti buka semester 1-nya. Jadi saya sudah menamakan di foldernya di sini ya, sudah spesifik. Jadi Ibu Bapak tinggal mencari saja sesuai dengan list yang saya berikan gitu. Kalau ternyata setelah membuka folder harusnya 5 nih amanahnya, ternyata 2. Nah, nanti di file Excel-nya, oh 2-nya kemana? Oh, masih on progress oleh penulis, nanti deadline-nya sekian. Berarti nanti kita koordinasi langsung saja gitu. Kemudian maksudnya ini langsung berkoordinasi dengan saya gitu ya. Boleh dengan saya, bukan dengan penulis. Baik, kemudian untuk semester 2 ini ya. Nah, jadi nanti ada keterangannya. Kok saya tulisannya misalkan nih Pak Isan, kok saya tulisannya 4 bab nih, harusnya kok filenya cuma dikasih 1 misalkan. Oh, ternyata di Excel-nya sudah saya kasih tahu nih, oh 3 bab lagi on progress oleh Bu Putri Apriliani. Oh, masih nunggu dari Bu Putri nih 3 lagi gitu. Nanti koordinasinya sama saya aja gitu ya. Kemudian yang ready to QC mah langsung saja ya. Jadi, oh alhamdulillah udah lengkap gitu foldernya, kecuali kalau misalkan saya nulisnya di sini ready to QC, tapi filenya kok nggak ada. Nah, boleh nanti silakan tanya ke saya. List materi ya tadi ya yang ada di Excel ini. Nah, list materi berfungsi untuk melihat kelengkapan file yang tadi ya, yang di RAR tadi, serta urutan file yang berpengaruh pada pemberian nomor unit oleh editor. Tadi unit ke gitu. Nah, berarti ya tadi Pak Bambang contohnya ini berarti jadi unit ke 1 seperti itu. Kemudian teknis pengumpulan dan deadline. Nah, pastikan Ibu Bapak di sini sudah mendata alamat email masing-masing ya pada Telegram, karena itu akan mempengaruhi nanti bisa upload apa tidaknya. Nah, nanti linknya diklik saja di sini. Nah, kalau mau upload, nah kalau misalkan belum mendapat akses, berarti antara Ibu Bapak belum mendata email di Telegram, atau misalkan kalau belum mendapat akses, klik aja send request aksesnya, nanti kami accept gitu. Nah, untuk teknis pengumpulannya ini saya sudah sediakan. Jadi pas editor modul prestasi ini ada semester 1 dan semester 2. Jadi bukan dari kelas mata pelajaran sama semester, bukan. Karena kami akan mencetak per semester dan memeriksa kelengkapan per semester. Jadi yang pertama urutannya itu dari semesternya dulu. Ibu Bapak mengerjakan semester apa gitu ya, semester berapa. 1 atau 2 pilih silahkan. Setelah ini, misalkan semester 1, seret gitu ya. Nah, ada kelasnya. Nah, setelah semester 1 ada kelasnya. Jadi nanti biar pas kami download ya udah semester 1 gitu lengkap. Ada SMP, ada SMA gitu ya. Nah, tinggal dipilih saja sesuai dengan yang Ibu Bapak kerjakan. Urutan ketiga, nah, misalkan SMA kelas atau SMP kelas 7 nih ya. SMP kelas 7 diklik. Nah, nanti mata pelajarannya yang akan muncul. Kemudian nah, misalkan saya semester 1 SMP kelas 7 bahasa Indonesia misalkan. Nah, kosongkan foldernya. Nah, tinggal di upload file saja. Nanti kan muncul tuh langsung, oh bab sekian, judulnya apa, penulisnya siapa. Kayak tadi ya formatnya. Jadi sudah rapi sekali gitu ya. Jadi di sistematis gitu ya. Jadi enak. Seperti itu. Oke, kalau misalkan ada kendala SMP boleh menghubungi saya, dan SMA boleh menghubungi Ibu Puzi ya sebagai koordinator dari bimbel prestasi ini. Oh iya, ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Silakan. Untuk SPK-nya mungkin, nah ini ya SPK-nya nanti silahkan untuk diisi dan di scan mungkin ya, di foto atau dikirimkan kembali ke saya. Harinya ditulis silahkan, tanggalnya, bulannya, nama editornya,
Kemudian durasi pekerjaannya tadi ya untuk semester 1, kalau mengerjakan semester 1 23 Agustus dan untuk semester 2 30 Agustus. Ini sebanyak berapa bab yang Ibu Bapak kerjakan, disatukan aja ya. Pokoknya total bab yang Ibu Bapak kerjakan. Total misalkan tadi Pak Bambang 14 atau berapa, tulis di sini 14. Semester 1 dan atau maksudnya kan ada yang kerja semester 1, ada yang semester 2 gitu ya. Pokoknya totalnya saja di sini disatuin. Ini berapa bab ditulis lagi di sini sama. Nah, kelasnya Bu, kalau misalkan saya ngerjain kelas tadi ya kayak kelas 8 dan kelas 11 misalkan. Boleh ditulis aja di sini sekalian. Kelas 8 dan kelas 11. Topiknya apa? Misalkan bahasa Indonesia dan multi talent misalkan ya Bapak Ibunya bahasa Indonesia iya, bahasa Inggris iya gitu ya, matematika silakan diisi saja di sini. Tapi yang kita lihat mah di sininya ya jumlah bab yang dilakukan editing berapa bab. Jadi totalnya saja nanti dikalikan 25.000 total di sini gitu, dikali tadi ya misalkan 10 bab berarti 250.000 seperti itu. Sudah beres berarti ya. Oke, nah ini nanti kalau ada keterlambatan diberi berupa penalti seperti itu ya Bapak Ibu, ada 10% dari harga total rekapitulasi dari semua bab yang dikerjakan. Semoga Bapak Ibu semua di sini tepat waktu ya dan diberikan kemudahan untuk mengeditnya seperti itu. Silahkan ada yang mau ditanyakan, nanti ini filenya saya berikan juga. Ini ada, nah ada keterangannya ya di sini, data QC SMP, kelasnya ada ya masing-masing. Jadi nanti tinggal memilih saja, oh saya ke bagian kelas 8, cari ada di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nah, di mana nih kelas 9-nya ada nih Pak Isan. Jadi lihat sesuai job desk Bapak saja. Nah, bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, kelas 9 juga ya. Pokoknya setiap kelas ini masing-masingnya ada nama peng-QC-nya. Gitu. Kalau yang data all-nya ini ada yang SMP, yang SMA ada kelas 10 juga. Ibu Gina ya, Ibu Gina. Pokoknya kalau ada tulisan gini, oh berarti nunggu sampai 23 Agustus. Tapi jangan khawatir, untuk semester 2, Ibu Gina nih misalnya, duh saya ini dong telat. Enggak, karena kan semester 2 Ibu Gina deadline-nya 30 Agustus gitu. Jadi baru menerima file dari Pak Isan, misalnya 23 Agustus, masih ada 7 hari itu untuk meng-QC, seperti itu. Itu ya, Ibu Bunga. Matematika wajib. Jadi nanti tinggal di Zoom aja dan cari nama masing-masing. Data QC SMA-nya ini ada overall-nya ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau misalkan ada yang kesulitan, misalkan, loh kok saya nggak bisa edit? Nah, nggak bisa edit. Nah, ini kayak tadi ya. Klik kanan, tinggal di remove content control. Misalkan ini harusnya A, B, C, D, E, ini F berarti gitu. Ini F. Tapi huruf besar. Nah, F gitu ya. Ini tadi ingat semua di bold. Nah, pokoknya sesuaikan saja dengan SOP ya. Nah, dengan SOP, mulai dari sini ya, kita seragamkan kalau misalkan mau pakai ini, gini 11 gitu ya. Nah, seragamkan. Nah, nanti ininya sesuaikan dengan SOP yang ada. Tabel, nah ini kan kecil nih. Ini kecil kan? Pakai kapitalis each word ini. D-nya tapi jangan besar. Nah, tabelnya 6.1, ininya jangan titik 2 tapi titik. Oke, seperti itu. Dan kalau memungkinkan, kalau ini kan bisa 2 space gini ya, ada tabel, ada gambar. Tapi kalau misalkan ada satu gambar, silahkan diletakkan di tengah saja. Dan kalau ada tabel, silahkan diletakkan di tengah juga. Dan judul tabel juga ini ya, penamaan tabel, T-nya besar, gambarnya G-nya juga besar gitu ya. Ini simulasi saja sedikit, gambar 6.1. Nah, ini kan harusnya bukan 6.1 ya, harusnya apa tadi? Tadi T apa? Harusnya A ya. Oke, ini harusnya A. Oke. Baik, silahkan mungkin jika ada pertanyaan, ya mangga Bu Ika.
Mangga jika ada pertanyaan, apakah dapat dipahami? Silakan Pak Isan, ada yang mau ditanyakan? Pak Huda, udah paham semua? Nanti kalau ada bingung-bingung silakan tanya aja ya di Telegram. Ya, Teh. Sudah? Ya, baik. Kalau sudah, baik, terima kasih banyak atas waktunya ya Ibu Bapak sudah meluangkan hadir untuk sosialisasi SOP sama SPK dan lain sebagainya. Silakan nanti SPK-nya ditandatangani hari ini ya. Nanti di-scan saja, boleh diserahkan ke saya seperti itu. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa para terima kasih banyak pada Ibu Bapak. Semoga ini menjadi amal jariah Ibu Bapak ya, untuk memudahkan siswa, karena indikator kesuksesan seseorang ya salah satunya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah untuk bermanfaat juga bagi manusia yang lainnya. Ya, mudah-mudahan Allah yang bisa membalas ya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran surat Ar-Rahman ayat 60. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Ibu Bapak semua ya. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila dari kami ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Zakir. Jenak nggih. Nggih, monggo. Terima kasih semuanya. Ya, Masih Bu. Insya Allah nanti saya share ya